selamat datang di podcast BEM Talk. Saya Tasa Setia Putri sebagai host di podcast kali ini. Kali ini kita akan membahas topik yang pastinya bikin kalian penasaran. Apalagi buat kalian yang baru memulai organisasi atau baru tertarik untuk bergabung di organisasi. Di podcast kali ini kita akan membahas organisasi itu gampang atau susah sih? Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial kita, Ketua BEM. Halo Kak Putri. Halo semuanya, terima kasih udah ngundang aku di podcast kali ini. Seneng ya bisa ngobrol bareng kamu, Tasa, dan Sobem juga. Wah, kita juga seneng banget nih Kak Putri. Oke, langsung aja ya kita mulai. Sebelumnya, aku mau tahu nih Kak Putri, apa sih definisi dari organisasi itu sendiri menurut Kak Putri? Oke, organisasi menurut aku mungkin secara umum aja ya. Organisasi itu adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai visi misi atau tujuan yang sama gitu. Jadi di dalam suatu organisasi pasti sudah punya visi misi yang sama. Oke, boleh nggak sih Sobem di sini tahu cerita atau pengalaman dari Kak Putri tentang perjalanannya di dunia organisasi? Oke, mungkin aku udah berorganisasi dari SMP ya. SMP, SMA aku mengikuti ekskul, pramuka sama PNR, lalu kuliah sekarang di semester awal tuh masuk ke kabinetnya Mahakarya sebagai sekretaris 2, lalu jadi di kabinetnya Amarta Bara menjadi Menko Internal, lalu sekarang diamanahkan untuk menjadi ketua BEM. Wah, udah banyak banget ya pengalaman dari Kak Putri ini. Kak, aku nih sering dengar cerita ya dari orang, katanya organisasi itu tuh seru, tapi kadang tuh ada aja gitu dramanya. Kalau menurut Kak Putri sendiri, organisasi itu lebih banyak serunya atau dramanya nih Kak? Pastinya banyaknya serunya nggak sih? Kalau drama-drama itu aku anggap sebagai topping-topping dalam organisasi gitu, dalam proses jalannya organisasi. Jadi kenapa bisa disebut banyak serunya? Karena kan kita bisa belajar bareng, terus bisa menggarap proker-proker bersama-sama gitu sama orang-orang yang baru, bisa mengenal orang-orang baru, bisa belajar bareng gitu. Terus kalau ada drama pun itu menurut aku wajar-wajar aja, karena kan sebagai ya tadi balik sebagai topik-topik organisasi gitu untuk memperkuat di dalam organisasinya gitu. Oke, makasih ya Kak. Nah, kalau boleh tahu nih, pertama kali Kakak gabung di organisasi, tantangan terbesarnya apa sih? Tantangan terbesar buat aku itu mengenal karakter orang lain sih. Kayak aku tuh harus tahu dulu nih cara nyikapin orang itu harus kayak gimana. Terus cara komunikasinya pun harus sesuai ya, gitu. Nggak harus langsung tiba-tiba aku ajak ngobrol, ternyata orang itu pendiam gitu, malu-malu. Jadi kan aku harus menyesuaikan juga gitu sama orang-orangnya. Mungkin itu tantangan terbesarnya gitu. Terus dalam manage waktunya juga lumayan ya, karena kan kuliah juga belum ngatur sama organisasi gitu ke orang-orang yang memang di dalam organisasi itu. Terus cara komunikasinya, terus banyak diskusi deh. Tasa juga masuk organisasi kan ya? Iya, masih belajar sih. Masih belajar ya, kita juga sama-sama belajar gitu di dalam organisasi ya. Iya Kak Putri. Nah, untuk teman-teman yang mau gabung di organisasi, kira-kira apa aja sih Kak Putri yang harus disiapin biar mereka tuh ada persiapannya dulu gitu? Buat yang mau masuk ya, pertama ke organisasi, pertama kita tuh harus tahu tujuan dalam organisasi itu, tujuan dan visi misinya gitu, organisasi itu. Lalu yang kedua itu kita harus menyiapkan mental dan sini tuh kayak kita siap dalam banyak teguran. Kan ini di dalam organisasi kita harus belajar dan berkembang ya. Mungkin omong-omongan yang kurang enak juga itu harus kita kuat-kuatin diri lah gitu ya, mental, fisik kan kayak gitu. Karena kan kenapa fisik juga disiapin? Karena kan kegiatan juga pasti banyak ya, organisasi itu kayak menjalin proker dan segala halnya gitu. Terus yang ketiga jangan takut salah sih sebenarnya, karena di dalam organisasi ya balik lagi kita kan belajar bareng gitu.
Jadi untuk anak-anak yang baru mau masuk organisasi, jangan takut gitu. Kalian bisa bertanya gitu ya, organisasi BEM itu seperti apa? Bisa ke aku atau ke anak BEM yang lainnya gitu. Nah, itu udah ada tips ya buat kalian. Jangan takut dan jangan ragu buat ikut organisasi, karena tadi tuh udah banyak banget tips dari Kak Putri untuk menyelesaikan tantangannya dan banyak juga manfaat buat kalian. Nah, kalau untuk di dalam organisasi itu pasti ada konflik ya Kak? Ya. Nah, kalau Kakak sendiri nih, cara menyelesaikan konfliknya tuh gimana sih Kak buat dari antar anggota atau lain-lainnya? Nah, kuncinya tuh ada di komunikasi. Nah, kalau misalnya di anggota aku ada yang konflik, biasanya aku diajak kumpul di satu tempat gitu. Nanti kita diskusi agar kenapa didiskusiin, biar nanti kita punya tujuan atau akhir yang disepakati sama anak-anaknya, biar nggak konflik itu nggak kepanjangan gitu. Jadi kuncinya sih komunikasi dan diskusi sih. Nah, itu ya guys, intinya komunikasi dan diskusi. Iya, karena kalau nggak didiskusiin atau nggak dikomunikasiin, itu bisa berlarut-larut gitu. Oke, sebelum kita closingan nih ya guys, aku mau bacain pertanyaan dari Sobem buat Kak Putri ini guys. Aku bacain ya Kak. Nah, boleh. Cara buat nge-manage waktu supaya kuliah juga aman gimana sih Kak? Biasanya aku cara manage waktunya bikin draft atau bikin buku agenda gitu. Jadi untuk perkuliahan kan udah ada jadwalnya kuliah mah, jadi nanti di selang-selang perkuliahan itu aku bikin note atau bikin di draft itu tanggal-tanggal kegiatan gitu. Jadi biar kuliahnya jalan, organisasinya juga jalan gitu. Nah, boleh nih guys, bisa kalian ikutin juga nih cara Kak Putri biar bisa memanage waktunya. Bisa menjawab ya apa yang menjadi pertanyaan kalian sampai saat ini. Wah, gak kerasa banget ya Sobat BEM, obrolan kita hampir selesai nih. Terakhir nih, aku punya pertanyaan buat Kak Putri. Ada nggak sih pesan buat teman-teman di luar sana yang masih ragu untuk gabung organisasi? Oke. Pesan dari aku, jangan ragu teman-teman, karena organisasi adalah tempat untuk kalian belajar hal baru, berkembang, dan kenal banyak orang. Jadi buat teman-teman jangan ngerasa takut ataupun ragu, karena di sini pun kita sama-sama belajar gitu. Oke, buat Sobat BEM yang ngerasa sendiri atau masih belum punya kesibukan, boleh nih kalian ikut organisasi-organisasi yang udah tersedia di kampus atau di luar kampus, karena dari apa yang udah kita bicarain ya sama Kak Putri, itu tuh banyak banget manfaatnya buat kalian, bisa menambah teman dan lain-lainnya juga. Walaupun ada tantangan juga kan tadi Kak Putri udah kasih tips ya buat kalian. Oke Sobat, sampai sini dulu ya podcast kita hari ini. Jangan lupa dengerin episode berikutnya di podcast BEM Talk. Sampai jumpa.